Kompetisi itu. Dinasti itu nggak melewat kompetisi. Baik. Ya, karena diasuh oleh semacam ambisi. Jadi dinasti itu lahir karena ambisi seseorang. Menunjukkan bahwa negara sudah tidak ada. Yang ada hari ini. Dan mungkin 15 tahun kemudian kalau ini dipertahankan adalah kekuatan dinasti politik culas, jahat yang secara moral. Mereka yang berdiri mendukung Jokowi dipakai. Ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dinasti politik ya. Tetapi yang kita tentang itu kan adalah bahwa membentuk dinasti politik itu dengan menggunakan kekuasaan. Mau lagi dipaksakan oleh kehendak kekuasaan yang jolim gitu. Ya, Nah inilah sekarang mendatangkan momentum perlawanan. Dan Airin Rahmidiani dicalonkan oleh siapa? PD Perjuangan kan? Iya. Sekarang Airin itu terkenal dengan apa dalam politik? Di Banten. Dinasti. Dinasti. Udahlah, nggak usah kebanyakan ngomong soal dinasti-dinasti. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini tanggal 27 Agustus sudah mulai pendaftaran KPU di masing-masing tempat. Dan ini akan serentak. Namun sampai hari ini PDIP masih belum merekom Anies Baswedan untuk maju di DKJ Jakarta, pemirsa ya. Kita ketahui kemarin PDIP mengumumkan calon yang akan maju di pilkada ini. Termasuk di Jawa Tengah ada Pak Andika Perkasa sudah diumumkan. Ada Bu Airin sudah diumumkan. Cuma tinggal di DKJ Jakarta ini masih belum. Kira-kira menurut pemirsa semuanya ini siapa yang direkom? PDIP terkait yang akan dimajukan di Pilgub Jakarta masih belum menentukan sikap. Siapa yang akan diusung? Anies Baswedan kah? Atau siapa? Tapi kalau Anies Baswedan saya rasa-rasanya ini nggak mungkin. Karena saya nggak tahu juga ya. Ini prediksi karena yang memakai kalung kemarin di pengumuman tahap ketiga itu hanya Pak Ahok. Kalaupun Pak Anies mau maju, seharusnya kemarin datang dong. Seperti Bu Airin itu datang, meskipun beliau kadernya Golkar datang. Ini Pak Anies nggak datang. Berarti rasa-rasanya nggak mungkin ke Anies deh. Saya rasa dan saya menduga rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP ini akan jatuh kepada Pak Ahok, bukan kepada Anies Baswedan. Bagaimana videonya? Mari kita tonton video dari Mr. Q. Bukan MK. Ya kalau ini yang dengar nih ya, kalau Anda masih berpendapat bahwa MK ada yang lebih benar, silakan tadi. Seluruh undang-undang itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Yes, ya, sama aja. Ini bukan soal Anies. Ini bukan soal Gibran. Ya, tadi Mas Hasto mengumumkan dengan sangat bangga dari 40 calon kepala daerah yang sudah diputuskan itu PDI Perjuangan bisa mengajukan sendiri 400 daerah. Dari mana itu? Berkah yang diperoleh dari judicial review-nya Partai Gelora. Tadinya 300-an ya. Nggak apal saya, intinya sekarang di 400 gitu. Nah kebetulan aja salah satunya adalah di Jakarta. Calonnya sendiri siapa? Oh Allah alam bisawab. Nggak tahu saya. Iya. Ya, kalau saya dari awal mengatakan begini. Kalau PDI Perjuangan betul-betul mencalonkan Anies, maka itu bertentangan dengan konsepsi yang selama ini digaungkan oleh PDI Perjuangan. Satu, partai kader. Ya, karena Anies kader bukan? Bukan. Ya, ada nggak kader PDI Perjuangan yang elektabilitasnya juga tinggi? Ada. Namanya siapa? Ahok. Ya kan? Bukan nggak punya pilihan loh. Lain kalau memang surveinya nggak ada yang tinggi, toh. Tapi orang-orang PDI sendiri, teman-teman PDI sendiri kan sudah mengatakan surveinya paling tinggi 1 Anies, 2 Ahok kan gitu. Itu mereka sendiri yang ngomong kok berkali-kali. Yang kedua, berhenti saja klaim sebagai partai nasionalis. Karena apa? Kita tahu kampanyenya Anies 2017 seperti apa di Pilkada Jakarta. Pidato kemenangannya ini kemenangan kelompok pribumi. Mana ada konsep pribumi dalam partai nasionalis itu? Di partai nasionalis itu cuma ada warga negara Indonesia titik. Nggak ada pribumi, nggak pribumi.
Tapi ini bisa saya jawab nih, Apa mewakili Guntur Romli ini. Apa? Kalau Anies nih sekarang udah jadi mu'alaf Iya. Guntur Romli. Karena Iya. sudah ditinggal Habib Rizik dan PKS. PKS. Nah kalau mu'alaf dosa-dosanya udah diampuni. Iya, apa iya dia Kata ninggalin Guntur Habib Romli. Dan Rizik? ini kita sampai kita ke, Apa iya? iya, ini sudah Apa habis iya dia lebaran, ninggalin habis puasa. Nah, fellow kan gitu kan. Ya toh? Unholy alliance kan begitu kan. Jadi pragmatis aja gitu loh. Bahkan kita kalau mau bicara ekstrim pork barrel politik sebetulnya. Ya, yang satu perlu kursi, yang satu perlu elektabilitas. Iya. Pork barrel politik lo PDI Perjuangan kalau ngajuin Anies pork barrel politics. Emang pork barrel politik itu cuman duit beli suara? Enggak, Bos. Trade off. PDI Perjuangan, Nis, gua pakein lo elektabilitas lo dah, ya. Anies, oke, gua ambil ya kursi lo ya supaya gue bisa nyalon. Pork barrel bukan? Ya, pemirsa silakan bahas. Udah naik angkot sampai di tujuan langsung bayar kan. Nggak ada pikiran lagi. Iya. Kan? Supir dapat Kedua nih ya. Ini belum kejadian ya. Belum. Tapi ini yang udah kejadian nih. Airin Rahmidiani dicalonkan oleh siapa? PDI Perjuangan kan? Iya. Sekarang Airin itu terkenal dengan apa dalam politik? Di Banten, dinasti. Sekarang PDI Perjuangan teriak-teriak nggak soal dinasti? Pak Kalau Jokowi kata lah dan Bu seterusnya Mega, dan seterusnya. Mesti pakai merah hitam loh. Wah. Loh, ya itu tadi. Sekarang kalau misalnya jadi nih sampai pendaftaran bener ya. Udahlah, nggak usah kebanyakan ngomong soal dinasti-dinasti. Bu Airin, kalau ada dinasti politik paling besar, paling masif di Indonesia itu pasti Banten. Nggak ada daripada itu. Nggak ada itu. Itu suaminya Airin dulu anggota DPR, Airin gubernur, Bu Ratu Atut gubernur, lalu kemudian Airin jadi wali kota Tangsel, lalu Ratu Tatu itu bupati, kemudian zaman siapa di wali kota. Pada hari ini saat ini ponakannya Airin wakil wali kota di Tangsel, calon wakil wali kota. Ponakannya Andika Hazrumi, anaknya Bu Atut itu jadi calon bupati di Serang atau di kota Serang. Bekas wakil gubernur. Pokoknya kalau PDI Perjuangan tolak dinasti. Dia orang yang paling cepat mungut dinasti itu. PDI adalah partai yang paling cepat mungut dinasti itu. Ketika Airin tidak dicalonkan oleh Partai Golkar. Bagus lagi. Kenapa? Semua klaim-klaim higher moral ground itu runtuh. Bahwa at the end of the day, the so-called PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, ia politisi, partai politik, as such, bahwa dia ingin memenangkan kontestasi. Dan dia berusaha mencari strategi terbaik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Gitu. Ya balik lagi. Bahkan Sumatera Utara sekalipun, Anda gandeng Edi Rahmayadi itu apa kompatibel? Saya yakin enggak lah. Edi Rahmayadi itu kan Anies versi Sumatera Utara. Tapi kan 11-12 kan begitu kan. Tapi kalau dilihat dari background dan kampanye segala macam kan dicalonkan juga. Semangatnya semangat yang sama waktu itu. Iya. Tapi kan Edi Rahmayadi kan bukan dinasti kan. Tapi kalau Airin kan dinasti par excellence. Letter luck itu ya. Par excellence. Nah sekarang Bu Airin apa ngomong soal dinasti? Maaf ya, Bu Airin itu ketika dia pidato ya dengan menceritakan bahwa dia akan maju lewat PDI Perjuangan bersama dengan Ade Sumardi. Saya ini sudah keliling sekian ribu desa, aspirasi warga sudah dititipkan kepada saya. Saya ingin berjuang untuk rakyat di Banten. Apa kemudian kita nggak percaya dengan itu? Alasan lu aja lu. Karena sebenarnya lu kan mau dinasti. Lu bohong. Mau memperjuangkan kepentingan lu bohong. Lu nggak bisa dong. Apa memang nggak mungkin bahwa dia ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat? Melihat kondisi pilkada di KJ Jakarta hari ini masih nggak ada kejelasan. Yang jelas yang akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur itu adalah Mas Ridwan Kamil, pemirsa ya. Silakan untuk
warga masyarakat Jakarta silakan gunakan hak pilih Anda. Dan wakil gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu Pak Suswono maksudnya. Perlu diketahui PKS harus hati-hati dalam bersikap. Kenapa saya bilang demikian? Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus yang ada di DKJ merapat ke Kim. Maksudnya PKS merapat ke Kim. Kim memberikan PKS wakil gubernur. Hati-hati, sekarang undang-undang pilkada yang ditetapkan itu mengikuti aturan yang ada di MK. Artinya partai itu bisa mencalonkan sendiri asal sudah memenuhi syarat 7,5%. Artinya PKS memenuhi syarat itu. Sampai hari ini PKS masih belum menyatakan sikap apakah mau mengusung Pak Anies atau tetap menjadi wakil. Karena mengusung calon sendiri PKS sebenarnya sekarang sudah bisa. Kemudian kalau sampai PKS ini mengusung calon sendiri, ini berbahaya. Berbahaya untuk berkelanjutannya yang akan di kabinet Koalisi Indonesia Majunya Pak Prabowo. Bisa-bisa nanti didepak juga seperti PDIP, gak diberikan jatah menteri nanti PKS ini. Sedangkan PKS sendiri kan ingin untuk ada di pemerintahan dan mungkin mengincar kedudukan menteri. Terus juga terkait PDIP sampai hari ini masih belum mengusung Anies Baswedan. Kemarin seluruh dari 300 berapa daerah itu sekarang gara-gara ada undang-undang terbaru dari MK bertambah sampai ke 400 berapa gitu. Saya nggak tahu tepatnya. Tapi dari 300 lebih sekarang sudah ganti 400 lebih. Bayangin coba. Atau kecuali di DKJ Jakarta. Ini masih dirahasiakan. Cuma saya melihat dari yang dipakai kalungnya Pak Ahok itu hanya Pak Ahok yang akan direkomendasikan ke DKJ ini, bukan Pak Anies. Kalaupun Pak Anies kemarin yang diumumkan, seharusnya Pak Anies datang dong. Seperti Bu Airin lah. Seharusnya Pak Anies datang. Ya. Saya kira percalonan ini tidak akan turun ke Pak Anies Baswedan. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur insya Allah akan dibuka mulai hari ini. Tanggal 27 Agustus 2024 sampai tanggal 29 kalau nggak salah. PDIP terkait yang akan dimajukan di Pilgub Jakarta masih belum menentukan sikap. Siapa yang akan diusung? Anies Baswedan kah? Atau siapa? Tapi kalau Anies Baswedan saya rasa-rasanya ini nggak mungkin. Karena saya nggak tahu juga ya. Ini prediksi karena yang memakai kalung kemarin di pengumuman tahap ketiga itu hanya Pak Ahok. Kalaupun Pak Anies mau maju, seharusnya kemarin datang dong. Seperti Bu Airin itu datang, meskipun beliau kadernya Golkar datang. Ini Pak Anies nggak datang, berarti rasa-rasanya nggak mungkin ke Anies deh, gitu.